Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul Tuhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadarah wa thaqafah dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita masih dengan Al-Faslu Al-Awwalu, pasal yang pertama, Fil Umranil Basyari Alal Jumlati, penjelasan secara umum tentang pilar daripada peradaban dan kebudayaan dalam kehidupan manusia. Dan semuanya Bapak Ibu dimulai menurut Imam Ibnu Khaldun karena Allah telah menjadikan kita manusia membutuhkan kepada makan dan minum. Jadi peradaban yang begitu besar yang kita saksikan, bahkan yang kita alami dalam kehidupan ini, awal mulanya dimulai karena kebutuhan manusia kepada makan dan minum, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, pilarnya itu karena manusia setelah tercukupi makan dan minum, maka kebutuhan berikutnya dari manusia mempertahankan diri dari segala bentuk ancaman, baik yang datang dari sesama manusia maupun ancaman yang datang dari alam semesta. Lahirlah keperadaban yang keduanya. Jadi bentuk lahirnya peradaban dan kebudayaan yang kedua
setelah adanya kebutuhan makan dan minum dari manusia, karena berikutnya manusia juga butuh survival untuk mempertahankan diri. Ya, ketika manusia tidak mau diganggu oleh manusia yang lain, maka manusia pada saat itu membuat aturan, membuat peraturan atau hukum, mengatur bagaimana caranya hidup bersama, damai, tidak saling mengganggu, tapi juga di pihak yang lain saling membantu saat ada kebutuhan bersama. Begitu juga pada saat misalnya manusia merasa terancam dengan alam semesta, hidupnya di alam liar terlalu berbahaya, bisa dimangsa sama hewan buas, atau bisa sakit-sakitan kena air hujan, kena angin, kena badai. Maka untuk mencegah itu kemudian manusia membuat rumah. Dengan tinggal di dalam rumah, manusia tidak basah lagi pada saat hujan, tidak lagi masuk angin saat sedang badai, dan manusia juga tidak akan mudah dimangsa oleh awan buas. Nah, muncul rumah, muncul yang namanya gedung, muncul yang namanya rumah sakit. Karena apa? Karena tadi manusia ingin survive, mempertahankan dirinya, mempertahankan hidupnya. Maka Bapak Ibu, selanjutnya oleh Imam Ibnu Khaldun dijelaskan juga kepada kita, walam maka nal-udwanu tabi'iyyan fil hayawan ja'ala likulli wahidin minha udwan yakhtassu bimudafa'atihi ma yasillu ilaihi min adiyati ghairi. Pada saat manusia punya ilmu, ya, punya pikiran, dan manusia menyadari kalau kekuatan dia tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan hewan, kekuatan binatang. Dengan kambing saja kita bisa kalah, ya, dengan sapi saja kita bisa kalah. Tetapi manusia diberikan pikiran untuk menundukkan hewan-hewan tersebut. Walamma kana al-udwan tabi'iyyan fil hayawan. Jadi pada hewan itu sudah ditanamkan satu insting untuk saling berperang antara satu dengan yang lain. Jadi biasanya yang namanya hewan itu sulit sekali akur, apalagi jika hewan itu hewan liar, bukan hewan ternak. Ya, serigala, singa. Maka Bapak Ibu, di dalam Islam hewan-hewan liar tersebut bukanlah hewan yang harus kita ternak, atau bahkan dilarang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembala, untuk melakukan ternak terhadap hewan-hewan liar. Jadi hewan ternak itu disebut al-an'am di dalam Islam. Al-an'am ada sapi, ada kerbau, ada ayam, ada itik, yaitu hewan ternak, hewan yang hidupnya memang sehari-hari dengan manusia. Tetapi juga ada hewan liar yang tidak boleh, ya, tidak boleh kita hidup bersama dengan kita. Nah, pada hewan-hewan liar ini al-udwan tabi'iyyan fil hayawan, mereka punya insting saling memangsa, saling membunuh, saling mengalahkan. Ja'ala likulli wahidin minha udwan. Maka pada setiap hewan itu ada anggota tubuh yang khusus, baik untuk menyerang hewan yang lain maupun untuk melindungi diri dari terkaman dan mangsaan hewan yang lain. Singa punya cakar yang tajam, ya, punya gigi taring yang kuat. Begitu juga misalnya gajah punya badan yang besar, punya belalai yang bisa membanting apapun hewan yang ingin mengganggunya. Kijang Bapak Ibu meskipun bukan hewan pemangsa, tetapi Allah berikan dia kecepatan untuk bisa lari menyelamatkan diri pada saat ada seekor
singa atau harimau yang ingin memangsa dirinya. Bahkan ada hewan kecil, hewan yang tidak mengganggu hewan yang lain, tapi juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulu-bulunya yang tajam, yang seperti duri, yang bisa menyelamatkan dan melindungi dirinya pada saat ada gangguan dari luar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ubuwan yahtassu bimudafa'atihi ma yasillu ilaihi man adiyati ghairi, atau kemampuan anggota tubuh yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hewan-hewan tertentu, diberikan oleh Allah untuk bisa bagi hewan tersebut membela dirinya pada saat dia mendapatkan ancaman. Wa ja'ala lil insani iwatan min dzalika kullihi al-fikru wal yad. Nah, manusia tidak punya kekuatan seperti bulunya landak. Bulunya manusia tidak setajam bulunya landak. Kuku manusia tidak sekuat cengkraman beruang. Taring manusia juga tidak setajam seperti taringnya harimau. Kekuatan manusia juga tidak sebesar kekuatan gajah. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, kata Imam Ibnu Khaldun, wa ja'ala lil insani iwadan, kekuatan segala yang dimiliki oleh hewan dan binatang tersebut diberikan ganti oleh Allah dalam diri manusia. Min dzalika kulih, ganti dari semua kekuatan yang dimiliki oleh hewan dan binatang tersebut berupa dua. Al-fikru wal yaddu, pikiran. Itu hewan tidak punya pikiran, Bapak Ibu. Wal yaddu, tangan. Dengan pikiran, dengan tangan, manusia walaupun makhluk yang paling lemah secara fisik, tetapi dia bisa mengendalikan kehidupan hewan, kehidupan binatang yang secara fisik jauh kemampuannya dibandingkan manusia. Jadi pikiran dan tangan, ya. Fal yadu muhayyi'atun lis-sana'i bi khidmatil fikri. Adapun tangan, Bapak Ibu, itu adalah penggerak untuk menerjemahkan segala sesuatu yang dipikir oleh otak kita. Nah, jadi kita punya otak, tidak punya tangan, dan bisa diterjemahkan juga, Bapak Ibu. Kenapa olahragawan itu dianggap cerdas? Karena otaknya itu, karena tangannya itu bisa menerjemahkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh otak dengan cepat. Ya, pemain silat misalnya, dia langsung melihat lawannya, tahu ini lawannya ini kekuatannya pada bantingan. Kalau dia ajak main bawah, pasti dia kalah. Dia harus menjaga jarak, itu otak. Ketika otak memikirkan sesuatu, diterjemahkan langsung oleh anggota tubuh, salah satunya tangan. Ya. Begitu juga misalnya pemain tinju, Bapak Ibu, dia tahu kekuatan lawannya itu pada defense, maka dia harus menjaga jarak agar lawannya itu tidak melakukan serangan balasan. Jadi tangan ini adalah bentuk dari terjemahan otak, dan otak maupun tangan adalah kemampuan lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada manusia sebagai ganti segala kekuatan yang dimiliki oleh hewan dan binatang. Wassalah ini tuhassilu lahul alat. Maka dengan tangan manusia bisa memproduksi banyak alat sebagai ganti daripada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh hewan. Allati tanubu lahu anil jawarihi al-mu'addati fi sa'iril hayawan. Alat-alat itu kemudian dipakai oleh manusia untuk membela diri. Alat-alat itu kemudian dipakai oleh manusia untuk melumpuhkan musuh. Al-mu'addatu fi sa'iril hayawanat,
Yang alat-alat itu memang sudah ada secara alami pada setiap hewan. Jadi hewan itu Bapak Ibu lahir, harimau itu sudah tajam taringnya, sudah kuat kukunya. Kita lahir Bapak Ibu tidak bisa apa-apa. Sapi waktu lahir dia bisa langsung jalan. Coba lihat anak sapi itu lahir bisa langsung jalan, maka dongkol langsung. Kita manusia jangankan jalan, bicara pun belum bisa, melihat pun belum nampak. Maka manusia Bapak Ibu butuh yang namanya pendidikan. Itu yang membedakan manusia dengan hewan. Kenapa pendidikan? Karena yang menyebabkan manusia itu kuat pikirannya, otaknya. Yang menyebabkan manusia itu hebat, tangannya, keterampilannya. Orang punya otak, tidak punya tangan, tidak terampil. Tetapi sebaliknya, orang punya tangan yang cekap, tetapi otaknya agak baik, agak cerdas, agak inovatif. Maka kan pendidikan sekarang kan dibedakan kepada dua, Bapak Ibu. Pendidikan yang mengasah otak, sekolah-sekolah umum, SMA, madrasah, itu kan tujuannya mengasah otak, kognitif. Tetapi juga ada sekolah yang mengajari kita keterampilan, SMK misalnya, ya, politeknik, ya, itu yang diajarkan keterampilan di situ. Harus cekatan, tangan harus cekatan. Dan itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi manusia itu tidak ada guna melatih fisiknya sebaik mungkin kalau otaknya itu tumbuh. Ya. Jadi atlet itu Bapak Ibu nggak akan hebat kalau fisiknya kuat tapi otaknya tumbuh. Ya, dia nggak bisa membaca strategi lawan dan juga dia tidak bisa menciptakan strategi untuk mengantisipasi strategi lawan. Ya, dia nggak bisa punya analisa. Kenapa? Otaknya tumbuh. Jadi apapun profesi kegiatan manusia, dia harus memiliki otak yang cerdas. Nah, di mana kita sekarang melatih otak itu? Di sekolah, Bapak Ibu, ya. Pergi ke sekolah, ya, pergi ke perguruan tinggi, tujuannya mengasah otak. Kalau bahasa kami di perguruan tinggi, masuk ke kampus itu untuk mengasah critical thinking namanya, ya. Mengasah berpikir kritis supaya tajam pikiran, karena itulah kekuatan manusia yang pertama. Yang kedua harus terampil, skill. Harus ada skill. Jangan punya otak cerdas tapi tangan nggak terampil, tidak ada gunanya itu. Karena dua hal tersebutlah yang membuat manusia menjadi unggul dibandingkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Oleh sebab itu Imam Ibnu Khaldun kemudian menjelaskan dengan otak yang cerdas, tangan yang terampil, yang mampu menerjemahkan otak manusia, wassama'i'u tuhassilu lahul alat, maka manusia menciptakan alat-alat, Bapak Ibu. Dengan alat-alat itu dia bisa mengatasi kelemahannya. Jerapah untuk makan buah yang ada di atas pohon dan untuk alat. Karena Allah secara alamiah telah menganugerahkan jerapah itu punya leher yang panjang, bisa menjangkau semua buah-buah yang ada di pohon-pohon yang panjang. Manusia Bapak Ibu paling tinggi 190, paling tinggi 2 meter, itu 1-2 orang yang tingginya 2 meter itu. Rata-rata manusia apalagi orang kita, orang Melayu tingginya 160, 170. Sedangkan pohon ada yang tingginya 2-3 meter. Apakah manusia tidak bisa menikmati buah dari pohon yang tingginya 3-4 meter itu? Bisa. Dengan apa dinikmati buah-buah itu? Dengan pikiran. Pikiran kemudian menerjemahkannya kepada tangan. Tangan buat galah. Ya, galah itu dipakai oleh manusia yang tangannya cekatan untuk memetik buah mangga yang ada di pohon, buah rambutan, buah langsat, dan buah-buahan yang lainnya. Jadi manusia selalu bisa mengatasi kelemahannya dengan pikiran, dengan tangannya, ya. Maka oleh sebab itu kata Imam Ibnu Khaldun, muncul lagi peradaban, muncul lagi banyak ciptaan, banyak karya manusia, karena manusia ini lemah tapi pikirannya tajam, tangannya terampil.
dengan kemampuan manusia menciptakan banyak alat allati tanubu lahu anil jawarihi al-mu'addatu fi sa'iril hayawan, maka manusia bisa menciptakan segudang alat yang bisa menggantikan fungsi-fungsi anggota tubuh yang ada pada hewan. Ya, manusia bisa menciptakan tameng yang lebih baik daripada bulunya landai. Manusia bisa menciptakan pisau yang lebih tajam daripada cakarnya harimau. Manusia bisa menciptakan senjata api yang pelurunya itu lebih runcing daripada giginya singa. Nah, itu kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Buat apa manusia buat itu semua? Diva, ya, untuk survive, untuk mempertahankan diri, untuk membela diri. Ya, kalau sekarang Bapak Ibu tugas-tugas itu karena kita sudah hidup dalam masyarakat modern, tugas-tugas itu sudah diambil alih sama aparatur negara. Mempertahankan diri dari serangan luar diambil alih tugasnya sama tentara. Mempertahankan diri karena ada orang manusia yang jahat kepada manusia yang lain sudah diambil alih tugasnya sama aparatur hukum, sama kepolisian, sama jaksa. Kita hidup di zaman modern. Tapi orang yang hidup di zaman primitif, Bapak Ibu, semua orang harus ada senjata. Dosa primitif kali lah Bapak Ibu ke negeri yang enggak teratur, ya, ke negeri yang kacau seperti Yaman. Saya 2014, 2013 pernah ke Yaman, Bapak Ibu. Itu lagi bergejolak Yaman, sampai hari ini masih bergejolak. Di Yaman itu kemana-mana orang bawa senjata. Saya pernah satu kali naik taksi, Bapak Ibu, dari hotel ke Babul Yaman. Babul Yaman itu pasar terbesar di kota San'a, yang di dalamnya itu ada Ka'bah Abraham, masih ada itu Ka'bah buatan Raja Abraham untuk mengganti Ka'bah yang ada di kota Mekah. Yang herannya supir taksi kami itu bawa senjata AK-47. Dia taruh AK-47 di samping. Saya tanya, bukan apa ini AK-47? Serang juga gitu Pak. Supir taksi bawa AK-47, nanti salah-salah ngomong bisa ditembak. Oh enggak, kata dia, AK-47 ini untuk melindungi diri, ya, karena siapapun Bapak itu di Yaman bebas memiliki senjata api. Bahaya sekali, ya, hukum nggak main di situ, ya. Yaman negeri hancur betul itu, parah sekali Yaman. Nah, di Yaman itu taksi Pak, tidak cukup pakai lampu sen, belok kanan, belok kiri, hidupkan lampu sen, bisa ditabrak. Jadi supirnya wajib lambaikan tangan lagi, turunkan kaca. Nah itu baru orang ngerti, oh tandanya supirnya mau belok ke kanan. Kalau belok ke kiri gimana? Dia turunkan kaca di samping supir sebelah kiri. Tolong sama penumpangnya kasih isyarat. Masih seperti itu peradabannya. Ya rendah sekali. Ketaatan hukumnya rendah sekali. Orang Yaman, maka kemana-mana harus bawa senjata untuk melindungi diri. Tingkat kriminalitasnya juga luar biasa tinggi. Ya, maka di sana waktu saya pergi dulu, saya tidak tahu sekarang. Kalau sholat subuh tidak berani keluar kita Pak. Ya, kalau nggak ada senjata di tangan, nggak ada tenteng AK-47, tidak berani kita keluar melakukan sholat subuh di luar. Di tempat kita alhamdulillah aman. Ya, berarti aparatur penegak hukumnya bekerja dengan baik, yang nggak ada orang bawa senjata tajam, tidak ada orang bawa senjata api, ya. Itu sudah diambil alih tugas-tugas itu oleh aparatur negara. Nah maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di sini diberi contoh oleh Imam Ibnu Khaldun, misrur rimah allati tanuhu anil qurunin natihah, seperti kemampuan manusia membuat tombak. Tombak itu bisa dikatakan sebagai ganti dari tajamnya tanduk yang dimiliki oleh hewan seperti kerbau, seperti banteng. Banteng, kerbau, senjatanya tanduknya yang tajam. Manusia tidak punya tanduk, tapi manusia bisa buat tombak yang ujungnya tidak kalah tajam daripada tanduknya hewan-hewan tersebut. Wasuyufin natibati anil makhalibil jarihah,
Begitu juga manusia punya kemampuan membuat suyuf pedang. Anna ibati sebagai ganti anil makhalibil jarihat, dari tajamnya cengkeraman kuku-kuku hewan tertentu seperti elang. Elang itu kuat sekali Bapak Ibu, cengkeraman tangannya itu. Saking kuatnya cengkeraman dia itu, seekor kambing pun sanggup dia terbangkan itu. Ya, seekor kambing yang ukuran kecil itu kalau dicengkram sama elang itu bisa dia bawa kemana-mana menjadi mangsa dia. Manusia tidak punya kekuatan cakar, kekuatan kuku seperti elang, tapi Bapak Ibu, manusia bisa membuat pedang ya, sebagai senjata pengganti yang dimiliki oleh hewan seperti elang, seperti singa dan harimau. Yang berikutnya waktarasi anna ibadi anil basyaratil jasiyah. Manusia tidak punya kulit setebal badak, kulit setebal kuda laut, kulit setebal gajah untuk menjadi tameng bagi diri. Tidak bisa manusia buat seperti itu. Kulit manusia tipis sekali. Jatuh Pak, kita bawa sepeda motor, jatuh kena aspal langsung lecet itu kulit. Ya. Kalau badak jatuh seperti itu, nggak apa-apa badak, tebal sekali. Tapi manusia bisa buat tameng. Tapi manusia bisa buat baju zirah, baju besi. Ya, kalau sekarang tentara perang pakai baju rompi anti peluru. Ya, bahkan setajam apapun peluru tidak bisa tembus bajunya tersebutnya. Waktarasi anna ibad, kemampuan manusia buat tameng sebagai ganti dari pertahanan alamiah, ya, kulit yang tebal yang Allah beri kepada hewan badak, gajah dan seterusnya. Ila ghairi dzalika, dan contoh-contoh yang lain, ya, banyak sekali. Nah, muncul peradaban karena manusia ingin mempertahankan diri Bapak Ibu, maka manusia berpikir bagaimana caranya manusia bisa mempertahankan diri. Ya, buat senjata. Kalau hewan singa nggak perlu lagi senjata karena secara alamiah senjata ada pada anggota tubuhnya. Manusia nggak punya itu. Oh, kadang-kadang manusia nggak selalu pergi bawa senjata. Kadang-kadang tangan kosong. Nah, maka berpikirlah manusia bagaimana menciptakan ilmu bela diri dengan tangan kosong. Di tempat kita lahir ilmu silat, di Jepang lahir ilmu karate. Ya, di Brazil lahir ilmu apa itu? Ilmu bela diri Brazil itu. Ya, di Korea lahir ilmu taekwondo. Nah, jadi lahir ilmu-ilmu tersebut. Ya, hewan nggak perlu ilmu bela diri karena mereka sudah punya kekuatan alamiah. Wa ghairuhu mimma dzakarahu Jalinus fi kitab Manafi'il Aqdal. Nah, ini sudah dibahas oleh seorang filosof Yunani namanya Jalinus. Kata Imam Ibnu Khaldun, Jalinus itu telah membahas fi kitab Manafi'il Aqdal, manfaat-manfaat dari setiap tubuh manusia. Nah, Bapak Ibu, Allah tidak pernah menciptakan satu bentuk dari tubuh manusia itu tanpa ada manfaat. Kalau kita baca bukunya Jalinus, tapi susah kita pahami karena terjemahan dalam bahasa Arabnya susah. Buku ini ada terjemahannya dalam bahasa Arab, tapi karena diterjemahkan dari bahasa Yunani kuno, sehingga kayaknya susah kita pahami yang buku tersebut. Manafi'ul Aqdal, setiap manfaat dari anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dalam kehidupan manusia. Jadi setiap anggota tubuh kita itu pasti ada manfaatnya. Falwahidu minal basyari la tukawinu kudratuhu kudrata wahidin minal hayawanatil al-a'jami simal muftarisah. Satu orang manusia tidak mampu menandingi seekor hewan dalam hal kekuatan fisik. Nah, jadi ya kecuali hewan-hewan kecil, semut bisa kita atasi. Tapi hewan-hewan bahkan seekor kambing, seekor sapi pun Bapak Ibu untuk kita sembelih itu kan beberapa orang. Menyembelih seekor sapi itu tidak bisa satu orang kita, Pak. Beberapa orang. Menyembelih seekor kambing juga tidak bisa satu orang, beberapa orang. Wala siyamal muftarisah, apalagi menghadapi hewan-hewan pemangsa
Harimau, singa, tidak cukup itu. Berburu harimau tidak bisa satu orang, Pak, harus banyak orang. Fahuwa ajizun an mudafa'atiha wahdatahu bil jumlah. Dan manusia juga tidak mampu menghadapi serangan hewan tersebut dengan satu orang sendiri, tidak bisa. Wala tufiyu qudratuhu aidan bi istiqmalil alati al-mu'addati lil mudafa'atiha li kasratiha. Dan manusia juga tidak bisa mempergunakan semua alat yang sudah dia ciptakan sekaligus sendiri, tidak bisa. Bapak Ibu mau berburu pakai tombak, pakai pedang, pakai tameng. Kapan itu mau kita pegang tameng sama pedang sama tombak? Nggak bisa kan? Tangan kita cuma dua. Boleh kita pegang tameng pakai tangan kiri, tombak pakai tangan kanan. Tapi setelah itu pedang nggak bisa kita pakai. Apa? Panah nggak bisa kita pakai. Kenapa? Tangan kita ya juga dua. Walaupun bisa menciptakan alat sebanyak mungkin, tapi tangan kita tetap dua. Kalau kita menggunakan tameng, menggunakan tombak, kita nggak bisa lagi pakai panah, nggak bisa lagi pakai pedang, nggak bisa lagi pakai tali untuk mengikat hewan buruan kita. Maka oleh sebab itulah kemudian wa kasratus sama'i wal mawa'in al mu'addati laha. Banyaknya manusia bisa memproduksi alat, banyaknya manusia bisa menciptakan alat-alat bantu dalam kehidupan, baik untuk membela diri ataupun untuk memburu hewan yang lain. Fala budda fi dzalika kullihi min ta'awun. Maka manusia membutuhkan saling bantu membantu dalam mempertahankan diri. Tidak bisa manusia mempertahankan diri seorang diri, tidak bisa. Ya, berburu saja atau menyembelih hewan kurban saja manusia harus bersama-sama. Maka Bapak Ibu, kekuatan sesungguhnya manusia menurut ilmu peradaban terletak kepada kemampuan dia mampu mengorganisasi kerjasama dalam skala yang luas. Alhamdulillah pendidikan modern itu Bapak Ibu tidak diajari bagi bersaing. Nah, kalau dulu kan kita di sekolah diajari lomba-lomba ranking, bersaing dengan teman kita. Kalau sekarang alhamdulillah Bapak Ibu di sekolah diajari bagaimana anak kita mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Karena ke depan Bapak Ibu orang yang hebat itu orang yang mampu menggalang kerjasama dengan banyak orang. Makin banyak orang mampu diajak kerjasama, makin hebat orang tersebut. Contoh mengenai partai politik, Pak. Ya, saya misalnya mau naik wali kota. Kalau yang dukung saya cuma masyarakat di Masjidnya ada, kira-kira berduit nggak jadi wali kota? Ya enggak. Saya harus mampu menggalang kerjasama orang-orang dari kecamatan lain, orang-orang dari kampung yang lain, ya, bukan hanya dari masyarakat di Masjidnya ada. Orang-orang dari kecamatan Syakwala atau Darussalam atau dari kecamatan Raksa. Walaupun saya misalnya nggak pernah di situ, nggak pernah tinggal di situ, tapi saya harus bisa mampu memberikan kepercayaan kepada mereka agar mereka mau memberikan dukungan. Nah, itu kemampuan kerjasama. Bapak Ibu mau buat perusahaan, antara owner dengan orang pekerja paling bawah itu nggak saling kenal. Yang punya Freeport di Papua itu Amerika, yang menggali masuk ke bawah tambang itu orang-orang kita Indonesia. Pentambang, penggali tambang dengan owner Freeport itu tidak saling kenal, tapi mereka bisa saling kerjasama. Itulah kekuatan peradaban manusia pada ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi kemampuan menggalang dukungan, kemampuan bekerja sama dalam skala yang besar menjadi pilar bagi manusia dalam menciptakan peradaban. Persis seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kayaknya ayat itu sepele, Bapak. Wa ta'awanu, ayolah kita saling tolong-menolong 'alal birri wa taqwa dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu, janganlah saling tolong-menolong 'alal itsmi dalam melakukan perbuatan dosa wal 'udwan atau saling musuh antara satu dengan lain. Kalau manusia bermusuhan, berkonflik, tak ada yang namanya peradaban. Ya. Kalau manusia
manusia cepat sekali saling marah, saling membenci. Ya, dikit-dikit ada masalah, terjadi konflik sosial, bahkan konflik bersenjata sampai tumpah darah. Tidak ada yang namanya peradaban. Ya, kenapa dulu peradaban di Timur Tengah itu maju? Karena lahir Nabi. Nabi itu punya kemampuan menggalang manusia untuk bekerja sama demi satu tujuan. Karena Nabi punya kemampuan itu. Sekarang di Timur Tengah, Bapak Ibu, tidak ada lagi pemimpin yang kuat, maka hancur peradaban Timur Tengah itu. Yaman hancur, Mesir hancur, ya, Palestina apalagi, ya kan? Apalagi Libya hancur semua. Kenapa? Tidak ada lagi punya kemampuan untuk menggalang persatuan demi satu tujuan yang sama. Nah, maka oleh sebab itu manusia itu lemah sekali, Pak. Sudah punya otak cerdas, tangan terampil, menciptakan alat yang banyak. Alat-alat itu tidak bisa digunakan sekaligus sendirian, butuh orang lain. Ya, pasukan perang pun tidak bisa perang sendiri, Pak. Ada pasukan infanteri untuk membuka daerah pertahanan lawan. Jadi pertama dikirim dulu pasukan infanteri untuk merusak pertahanan lawan. Pasukan infanteri itu nggak perlu cepat. Mereka yang penting itu dilengkapi dengan alat senjata yang banyak. Kalau sudah terbuka pertahanan lawan, baru masuk kavaleri kemudian. Infanteri itu sudah selesai tugasnya. Kavaleri itu cepat. Ya, biasanya dulu naik kuda kavaleri. Harus gerak cepat. Kalau kavaleri karena geraknya cepat, dia nggak perlu bawa senjata banyak, Pak. Senjata satu aja, senapan serbu, serang, udah mundur kavaleri. Jadi manusia kekuatannya bukan pada kesendirian, bukan pada alat-alat yang dibuat-buat, tetapi setelah itu manusia harus saling bekerja sama. Fala budda fi dzalika kullihi minat ta'awuni alaihi bi abna'i jinsi. Maka harus mau tidak mau manusia itu bekerja sama bi abna'i jinsi, dengan sesama jenisnya, yaitu dengan sesama manusia. Insyaallah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita sudah sampai kepada tahap bekerja sama. Ya. Kalau kemarin baru memenuhi kebutuhan makan minum, kemudian manusia punya kebutuhan mempertahankan diri, dan itu semua baik mencukupi makan dan minum, mempertahankan diri, kunci atau kata kuncinya kerjasama. Ya, manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan makan dan minumnya sendiri, membutuhkan manusia yang lain. Lahir namanya perdagangan. Manusia juga tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri, butuh kerjasama. Lahir yang namanya militer, lahir yang namanya aparat penegak hukum dan seterusnya. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali membaca kitab Muqaddimah Imam Ibnu Khaldun. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq wa nasrul minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.